Dan hanya berselang beberapa jam saja dari sepeninggalannya Baba Sulaiman, Ibu Nimet pun menyusul dirinya. Halo Beb, selamat datang kembali di vlog gue. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu ya, dimanapun kalian berada. Hari ini gue masih akan membahas sesuatu yang berhubungan dengan pembahasan kita minggu lalu. Jadi masih ada hubungannya dengan Ayla dan Sulaiman. Memang kalau kita bicara mengenai film dari Ayla dan Sulaiman ini nggak bakalan ada habisnya ya Beb ya. Karena film ini kan begitu sangat menyentuh, dan juga dari kemarin baca komen-komen dari kalian yang udah nonton vlognya ataupun yang udah nonton filmnya, itu sampai termehek-mehek ya nontonnya ya, nangis bombay gitu, nggak berhenti-berhenti sesegukan karena memang sangat mengharu biru sih film ini. Terlebih lagi kan dari kisah nyata ya, jadi sangat berasa banget gitu loh, menyedihkan dan juga mengharukan, serta udah deh segala macam, sangat-sangat memancing emosional kita ya. Nggak cowok ataupun cewek yang udah nonton film ini pasti bakalan terharu. Namun selain tokoh utama dalam kisah mengharukan ini yaitu Baba Sulaiman dan juga Ayla, ada tokoh lain yang juga sebetulnya penting dan menarik untuk kita angkat nih Beb. Dan dia nggak lain adalah istri dari Baba Sulaiman sendiri, yaitu Ibu Nimet. Nah, jadi pembahasan kita kali ini sebetulnya nggak jauh-jauh dari Baba Sulaiman dan juga Ibu Nimet, yaitu kisah cinta dari mereka berdua yang bisa dikatakan adalah cinta yang abadi. Karena perjalanan cinta dari mereka berdua ini itu sampai akhir hayat Beb, sampai mereka ini menutup usia di hari yang sama. Kebayangkan? Sedikit banyak kisah cinta antara Baba Sulaiman dan Ibu Nimet ini jadi mengingatkan kita dengan kisah cintanya dari Bapak B.J. Habibie dan Ibu Ainun. Ya walaupun nggak persis sama, tapi keabadian cinta mereka ini ya kurang lebihnya mirip-mirip ya Beb ya. Jadi kita langsung aja yuk bahas mengenai kisah cinta dari Baba Sulaiman dan juga Ibu Nimet. Awalnya Baba Sulaiman ini bukan dengan Ibu Nimet nih Beb, tapi dia ini sudah memiliki seorang kekasih di Turki, yaitu yang bernama Ibu Nuran. Mereka ini sudah menjalin percintaan sejak lama sebelum Baba Sulaiman ini dikirim ke Korea Selatan untuk berperang. Dan sebelum pergi ke Korea pun ini Baba Sulaiman sudah janji nih sama Ibu Nuran, kalau misalnya nanti balik ke Turki, dia pasti langsung bakal nikahin Ibu Nuran. Dan Ibu Nuran memegang janji dari Baba Sulaiman. Namun takdir ini berkata lain. Ternyata di Korea Selatan sana Baba Sulaiman kan bertemu dengan Ayla dan memutuskan untuk memperpanjang masa stay-nya di Korea Selatan sana karena dia tidak mau untuk meninggalkan Ayla lebih cepat. Walaupun saat itu teman-teman dari batalionnya ini sudah banyak yang kembali ke Turki, tapi Baba Sulaiman ini memilih untuk bisa stay lebih lama dulu di Korea Selatan, memastikan supaya Ayla ini bisa aman untuk dia tinggalkan. Keputusan dari Baba Sulaiman yang memperpanjang waktunya untuk stay di Korea Selatan tersebut ini membuat Ibu Nuran hatinya menjadi sakit Beb. Dia merasa kalau Baba ini jadi kurang setia gitu sama dia, lupa gitu sama janji-janjinya yang akan pulang cepat ke Turki untuk menikahi dia. Dan kebetulan saat itu Ibu Nuran ini didesak untuk dinikahkan dengan lelaki pilihan dari pamannya. Ibu Nuran ini kan memang tinggal bersama pamannya sejak kecil ya Beb ya. Dan karena dia mungkin merasa balas budi terhadap pamannya tersebut, maka pada saat pamannya ini meminta Ibu Nuran untuk menikahi lelaki pilihannya, Ibu Nurannya ini tidak bisa menolak. Terlebih lagi dia tidak melihat adanya satu kepastian dari Baba Sulaiman yang akan segera datang ke Turki. Berita mengenai pertunangan antara Ibu Nuran dengan lelaki pilihan pamannya ini tidak sampai ke Baba Sulaiman di Korea. Bahkan oleh teman dekatnya sendiri antara Baba Sulaiman dan Nuran ini juga tidak memberitahukan Beb. Jadi waktu sampai di Turki ini kan Baba Sulaiman dijemput ya sama kedua sahabatnya yang kebetulan juga sahabat dari Ibu Nuran. Nah dari situ Baba baru tahu kalau Ibu Nuran ini sudah bertunangan dengan laki-laki lain. Langsung nih Baba Sulaiman menghampiri atau mendatangi rumah atau kediaman dari pamannya Ibu Nuran. Di sana dia bertemu dengan Ibu Nuran dan Ibu Nuran menjelaskan. Jadi memang dia menerima lelaki pilihan pamannya karena sudah terlanjur kecewa dengan Baba Sulaiman yang menurutnya tidak bisa menepati janji. Aduh, itu hati dari Baba Sulaiman sangat patah hati ya Beb, sangat hancur sekali. Karena gimana enggak coba?
Pada saat dia kembali dari Korea Selatan aja dia udah sedih banget. Pertama dia kehilangan dari sahabat dekatnya yaitu yang bernama Ali, karena Ali ini mati di medan perang ya Beb ya. Kemudian juga dia harus meninggalkan Ayla, anak angkat yang sudah sangat dia cintai, sama halnya seperti dia mencintai anak sendiri. Nah, satu-satunya yang tadinya dikiranya bisa menghibur hatinya ini adalah Ibu Nuran, kok malah Ibu Nurannya juga diambil sama cowok lain. Hancur, Beb, itu hatinya Baba Sulaiman kayak kepotek-potek rasanya. Melihat Sulaiman ini terus bersedih hati seperti itu kan pasti kedua orang tua juga bakalan sedih ya Beb ya. Ya orang tua mana gitu yang bakalan tega ngelihat anaknya bersedih hati gundah gulana karena cinta. Akhirnya ayah dari Baba Sulaiman ini menjodohkan Baba Sulaiman dengan Ibu Nimet, Beb. Kebetulan memang Ibu Nimet ini sudah kenal lama dengan keluarga dari Baba Sulaiman. Dan selama masa perang Baba Sulaiman di Korea Selatan, ini kan dia terus berkabar melalui surat ya, yang dikirim kepada ayah dan ibunya. Ibu Nimet ini terus mendampingi ayah dan juga ibu dari Baba Sulaiman, serta kabar berita dari Baba Sulaiman yang masih berperang di Korea Selatan. Dan ini ada satu kejadian yang aduh miris ya Beb ya, sedih kasihan gitu sama Ibu Nimet. Ini ya pada saat Ibu Nimetnya lagi main gitu ke rumahnya Baba Sulaiman. Ini kan ayah dari Baba Sulaiman itu senengnya dengerin radio. Nah saat itu nih Ibu Nimet mendengar gitu ya kalau Ibu Nuran ini mengirim salam gitu kepada Baba Sulaiman melalui radio tersebut dan meminta sebuah lagu yang memang bisa mengobati rindunya kepada Baba Sulaiman. Nah ini sedih gitu, dia ngerasa kayak aduh gimana ya, kok dia cinta banget sama seorang laki-laki tapi laki-lakinya dia mencintai perempuan lain, gimana dong ini. Cuma di situ Ibu Nimet nggak menyerah Beb, dia tetap gitu ya sabar menunggu Baba Sulaiman, kayak yakin gitu suatu hari itu takdir pasti akan menyatukan mereka berdua. Dan ternyata benar kan, memang sudah ditakdirkan ini oleh Allah kalau Baba Sulaiman itu memang bertakdir atau berjodoh dengan Ibu Nimet. Gak lama setelah pulangnya Baba Sulaiman ke Turki, akhirnya dia menikahi Ibu Nimet. Memang pernikahan ini awalnya bukan didasarkan oleh cinta dari keduanya ya Beb ya, karena kan Baba Sulaiman ini hatinya masih terluka. Dia masih ngarep banget nih sama Ibu Nuran. Ya karena kan cinta selama bertahun-tahunnya itu ada di Ibu Nuran. Jadi pada saat dia menikah dengan Ibu Nimet itu dia belum ada timbul rasa cinta Beb. Namun Ibu Nimet sekali lagi dia tidak menyerah. Dia tetap berusaha untuk tetap mendekati Baba Sulaiman, untuk tetap lebih menyayangi, memahami Baba Sulaiman Beb. Dan rupanya Baba Sulaiman ini ya terenyuh juga lama-lama ya, orang ada seorang wanita gitu yang begitu mencintai, menyayangi dia, rela mendampingi, ini enggak menyerah dengan cintanya. Ya akhirnya Baba Sulaiman ini pelan-pelan luluh hatinya kepada Ibu Nimet. Dan Ibu Nimet ini berkata kalau misalnya Baba Sulaiman ini menganggap Ayla itu adalah putri angkatnya, maka Ibu Nimet juga akan menganggap Ayla sebagai putri angkatnya. Dan dia juga akan otomatis ya menyayangi Ayla sebagaimana Baba Sulaiman ini juga menyayangi dirinya Beb. Tuh ya, aduh segitu tulusnya cintanya Ibu Nimet nih sama Baba. Dan saat itu juga Ibu Nimet ya mengatakan bahwa dia akan membantu Baba Sulaiman untuk mencari Ayla Beb. Awalnya ini Baba Sulaiman bingung dan meragukan gitu. Ini itikat dari Ibu Nimet. Apa bisa Ibu Nimet ini membantu dirinya untuk bisa menemukan Ayla? Namun Ibu Nimet ini nggak nyerah Beb. Dia tetap bersikeras dan berusaha untuk membuat Baba Sulaiman ini percaya sama dirinya kalau dirinya ini mampu untuk membantu Baba Sulaiman. Ibu Nimet sangat menghargai janji yang dibuat oleh Baba Sulaiman bahwa dirinya ini tidak akan mati sebelum dia bisa menemukan putri angkat yang dicintainya itu. Dan pada akhirnya suatu hari dibantu oleh jurnalis atau wartawan asal Korea Selatan, ini Baba Sulaiman akhirnya bisa bertemu dengan Ayla kembali ya Beb ya. Nah ini kalau yang belum nonton kisahnya kayak gimana, nanti gue taruh linknya di sini ya. Pada saat Baba Sulaimannya ini mengunjungi Ayla di Korea Selatan, itu juga ditemani oleh Ibu Nimet Beb. Dan Ibu Nimet pun pada saat ketemu Ayla ini, aduh itu kelihatan banget dia mengharu biru hatinya ya. Dan dia memeluk Ayla, menyayangi Ayla sebagaimana dia menganggap Ayla ini putrinya sendiri. Tuh sampai segitunya. Dan Ayla juga merasa seperti memiliki ayah dan ibunya kembali Beb, yang telah lama meninggalkan dirinya pada saat perang. Namun walaupun Baba Sulaiman dan Ibu Nimet ini sangat menyayangi Ayla, mereka ini juga tidak melupakan putrinya sendiri loh Beb. Dari pernikahan
pernikahan mereka berdua ini, Baba Sulaiman dan Ibu Nimet dikaruniai seorang putri. Putrinya ini bernama Sebahat Dilbirligi. Dan putrinya pun juga sangat mencintai kedua orang tuanya ini, Beb. Dan itu terlihat pada saat waktu Baba Sulaiman ini masih mencari Ayla dibantu oleh jurnalis dari Korea Selatan tersebut. Nah, putrinya ini sempat marah, Beb, sama jurnalis ini karena dia tidak ingin kalau ayah ibunya ini menerima harapan palsu. Dan bahkan juga ini sempat mengatakan ya kepada jurnalis ini, kalau semisalnya memang tidak ada kemungkinan nih Baba bisa ketemu sama Ayla, ya udah nggak usah dikasih janji-janji palsu. Mendingan dibilang aja udah Aylanya nggak ketemu, nggak bisa ditemukan, udah that's it. Karena dia ini khawatir banget nih, Beb, mengenai kondisi kesehatan dari ayahnya. Udahlah dia kepikiran ya segala macam, segitu kangennya sama Ayla, udah ngarep, udah seneng, nggak taunya nggak bisa ketemu kan bakalan drop banget nanti kondisinya. Tapi Baba Sulaimannya ini malah menasehati anaknya. Dia ini paham gitu ya kalau putrinya itu begitu menyayangi dirinya sampai segitu khawatir akan kondisi dari Baba dan ibunya. Tapi Baba Sulaiman ini kurang suka gitu dengan sikap putrinya yang sempat marah sama jurnalis dari Korea Selatan itu. Karena menurut Baba nggak seharusnya nih kita marah gitu sama orang yang udah punya niat baik mau nolong kita. Yang penting saat ini kita udah ikhtiar, udah berusaha segala macam, udah maksimal. Apapun hasilnya ya udah diterima aja gitu. Akhirnya putrinya ngerti deh. Setelah janji hati yang Baba Sulaiman ini buat untuk Ayla terpenuhi, dia akhirnya bisa menemukan putri angkat yang sangat dicintainya ini, Beb. Gak lama setelahnya Baba Sulaiman ini meninggal dunia dengan tenang. Usai menghadiri acara pemutaran perdana dari film Ayla, The Daughter of War, Baba Sulaiman ini kemudian dia mengalami gangguan pernafasan, Beb. Dan langsung saat itu juga Baba dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan tindakan. Setelah kurang lebih 3 pekan Baba Sulaiman ini mendapatkan perawatan di rumah sakit, ternyata takdir berkata lain, Beb. Allah akhirnya memanggil Baba Sulaiman di tanggal 7 Desember 2017 pada usia 91 tahun. Dan hanya berselang beberapa jam saja dari sepeninggalannya Baba Sulaiman, Ibu Nimet pun menyusul dirinya, Beb, dikarenakan diagnosa Alzheimer yang memang telah lama diderita oleh Ibu Nimet. Mungkin ini yang dinamakan dengan cinta sejati yang sebenarnya. Cinta dari Baba Sulaiman dan juga Ibu Nimet tidak habis atau lekang oleh waktu. Tidak ada satupun yang dapat memisahkan mereka selain daripada maut dan juga takdir. Baba Sulaiman dan juga Ibu Nimet, keduanya dikebumikan di pemakaman Karacaahmet, Turki setelah sholat subuh di Masjid Selimiye pada distrik Uskudur, Istanbul. Selamat jalan Baba Sulaiman dan Ibu Nimet. Semoga arwah keduanya ditempatkan di tempat yang semulia-mulianya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah itu tadi, Beb, kisah mengenai cinta sejati antara Baba Sulaiman dan Ibu Nimet. Karena aduh yang bikin dek gitu ya hati ya, bikin gimana, itu meninggalnya di hari yang sama loh. Cuma selang beberapa jam aja. Seolah-olah Ibu Nimet nih gak mau meninggalkan Baba Sulaiman ini sendirian gitu, Beb. Sampai akhir hayatnya pun ini Ibu Nimet nyusul, ngedampingi. Ya mudah-mudahan mereka pun tetap dipertemukan, tetap dipersatukan di surga sana ya, Beb ya. Semuanya mendoakan keduanya, amin. Sekian dulu vlog kali ini, Beb. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah menonton sampai akhir. Terus dukung channel ini dengan klik like-nya, kemudian komen-komen, di-share yang banyak, dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya. Sampai ketemu lagi di vlog berikutnya. Bye now!